Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Yuni Syahotang dari kelas N3C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan jaringan komputer dan perkabelan. Yang pertama yaitu berdasarkan informasi data. Seperti yang kita ketahui, jaringan komputer itu memiliki dua transmisi. Yang pertama itu menggunakan wireless, yang kedua itu menggunakan kabel. Dan di sini kita akan membahas mengenai jaringan transmisi menggunakan kabel. Berdasarkan informasi data, memiliki dua perbedaan, yaitu jaringan terpusat dan terdistribusi. Yang pertama itu jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan server, yang dimana komputer klien berfungsi sebagai akses ke komputer server yang 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 di yang diakses melalui komputer klien. Adapun kelemahan dan kelebihannya yaitu kalau dilihat dari segi kelemahan, apabila komputer server itu mengalami maintenance, maka seluruh komputer klien akan down. Dan kelebihannya itu transfer data antara klien dan server itu sangat cepat. Yang kedua itu jaringan terdistribusi, merupakan suatu jaringan terpusat yang terkoneksi setiap servernya, yang dimana dapat diakses melalui komputer klien yang membentuk sistem tertentu. Uh, dalam jaringan terdistribusi ini, yaitu di mana terdapat beberapa server yang dimana saling berhubungan antara kliennya melalui server tersebut. Dan adapun kelemahannya yaitu apabila kelemahannya yaitu transfer data ataupun penginputan data dari server itu terbilang lambat, dan keuntungannya itu apabila server A mengalami maintenance, maka server B dan C itu tidak mengalami gangguan dari server A tersebut. Yang kedua itu berdasarkan topologi. Definisi dari topologi sendiri yaitu susunan lintasan data yang mengalir dalam suatu jaringan secara fisik menghubungkan simpul yang satu dengan simpul yang lainnya. Adapun jenisnya itu yang pertama topologi bus, yang seperti kita lihat pada gambar ini memiliki seperti seat dalam bus yang menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain dengan menggunakan kabel tunggal yang menyerupai seat bus yang datanya dikirimkan dari sentral ke komputer kliennya. Yang kedua itu topologi ring. Topologi ring ini memiliki artian topologi yang berbentuk seperti cincin ataupun lingkaran, yang dimana setiap nodenya berfungsi sebagai repeater ataupun pengulangan ke node selanjutnya ataupun ke komputer klien selanjutnya. Yang ketiga yaitu topologi star. Seperti yang kita ketahui, star ini memiliki definisi artinya artian bintang, yang dimana komputer akan dihubungkan menjadi satu dengan hub sebagai switch-nya atau persimpangannya sebagai penghubung antara keseluruhan daripada komputer klien tersebut ataupun node tersebut. Keunggulannya itu apabila satu komputer klien ingin mengirimkan data ke komputer klien lainnya, privasi akan tetap terjaga dikarenakan komputer tersebut langsung terhubung dengan bantuan hub ataupun persimpangan tersebut. Selanjutnya itu topologi mesh. Topologi mesh ini cocok untuk user yang banyak, yang bisanya juga disebut topologi jala, yang merupakan sebuah topologi mesh yang berbentuk seperti topologi jala. Dan jika mengirim data, semua usernya dapat menerima pesan ataupun data yang dikirimkan oleh sebuah user terhadap user lainnya. Dan terdapat kelemahannya itu banyak susunan kabel yang berserakan antara user satu dengan user yang lain sehingga terlihat seperti berantakan kabelnya. Yang kedua yaitu memiliki kelemahan harus memiliki pengganda port yang banyak di dalam user tersebut, karena semakin banyak user maka semakin banyak juga pengganda port yang harus diperlukan. Yang selanjutnya itu topologi tree. Topologi tree ini membentuk topologi seperti topologi pohon, yang dimana memiliki gabungan daripada topologi star dan topologi bus. Dan pengaplikasian ini dapat menghubungkan beberapa ruangan dan kantor di dalam gedung-gedung. Nah, selanjutnya itu
mengenai topologi hybrid. Topologi hybrid ini merupakan gabungan beberapa topologi yang digabungkan menjadi satu jaringan. Ya, yang selanjutnya yaitu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sendiri yaitu untuk transmisi menggunakan kabel memiliki jangkauan yang lebih luas daripada wireless. Yang selanjutnya itu biaya membangun jaringan kabel yang terbilang lebih murah dan transmisi data yang lebih kuat dan stabil dan tidak terganggu oleh cuaca maupun badai. Kekurangannya, jika membuat jaringan yang luas maka butuh banyak kabel dan terlihat rumit dikarenakan kabel yang diperlukan semakin banyak seiring bertambahnya kawasan yang akan dibuat. Yang selanjutnya itu maintenance yang lebih sulit dikarenakan kabel sangat rawan digigit oleh hama seperti tikus dan lain-lainnya. Dan peletakan kabel yang berantakan itu lebih rumit dilihat dikarenakan banyaknya kabel-kabel penghubung antara server maupun ke komputer klien. Selanjutnya itu masuk ke jenis kabel jaringan. Jenis kabel jaringan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu jenis koaksial, di mana seperti kita lihat di gambar ini seperti kabel penghubung antara antena TV dengan TV yang sering kita lihat atau kita jumpai di rumah. Ini diartikan sebagai suatu media transmisi untuk menyalurkan sinyal melalui sinyal listrik. Dan kita lihat dari bentuk fisiknya yaitu terdapat ujung tembaga kabel tunggal yang ditutupi oleh isolator dan serbuk-serbuk kawat, dan yang terakhirnya itu dibungkus oleh isolator yang besar pada warna hitam ini. Yang kedua yaitu UTP ataupun Unsilk Twisted Pair. Jenis kabel ini sering kita lihat, bahkan ada beberapa orang awam yang menyebutkan sebagai kabel LAN. Sebenarnya LAN itu merupakan suatu area atau suatu area jaringan yang menghubungkan. Tetapi kalau dilihat dari jenis kabelnya, ini merupakan kabel UTP, bukan kabel LAN. Yang merupakan kabel transfer data. Yang selanjutnya yaitu kabel STP. Ini merupakan kebalikan daripada UTP, itu Shielded Twist Pair. Jenis kabel ini merupakan memiliki lapisan aluminium foil yang berguna melindungi dari gelombang elektromagnetik yang mengganggu kinerja daripada kabel tersebut. Adapun jenis shield pada kabel ini dapat 3 jenis. Yang pertama yaitu individual shield pada bagian ini. Yang kedua itu overall shield pada bagian ini, dan ini merupakan aluminium foil yang berguna sebagai pelindung gelombang elektromagnetik. Dan terakhir yaitu pada shieldnya atau pelindungnya itu yang bagian C ini ataupun individual and overall shield. Dan yang terakhir yaitu kabel fiber optik. Ini merupakan kabel yang paling mahal dan terbilang mahal dan yang paling cepat kinerjanya ataupun transfer datanya yang paling cepat. Ini terbuat dari serat kaca tipis dan mudah patah jika memiliki sudut yang terlalu besar. Ketika dibelokkan akan mudah patah, dan transfer datanya yang paling cepat dan transfer datanya yang stabil juga, yang tidak dipengaruhi oleh cuaca ataupun badai. Demikian video yang bisa saya buat. Apabila ada kesalahan atau penuturan dalam pengucapan, saya minta maaf. Terima kasih.